Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita mau mempelajari satu topik Nikodemus dalam khotbah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Oh Roh Kudus, urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan berkenan di depan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dan menontonnya. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nikodemus. Kita membaca Yohanes 3 ayat 1-3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Amin. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, arti nama Nikodemus itu adalah darah yang tidak bersalah atau pemenang atas bangsa. Jadi artinya bagus ya, darah yang tidak bersalah atau pemenang atas bangsa. Nah, Nikodemus adalah seorang penatua bangsa Yahudi, salah seorang penatua bangsa Yahudi. Ia sebagai salah satu anggota Farisi yang pasti mendalami Taurat secara detail. Nggak main-main dia secara detail. Dia juga sebagai orang kaya yang bisa membawa 30 kg wewangian. Kalau saya lihat 30 kg wewangian itu kira-kira berapa US dollar ya? Itu sekitar 2.550 US dollar. Kalau dibandingkan dengan kurs sekarang 15.000 itu sekitar 38.250.000 rupiah. Yang dia bawa wewangian itu untuk mengurapi mayat Yesus. Berarti Nikodemus bisa membawa barang sedemikian mahal karena dia sudah percaya kepada Yesus sebagai selamat. Namun ketika dia datang, yang ditulis dalam Yohanes 3 ini, dia masih mencari-cari makna apa yang dia mau cari itu. Makna rohani dari apa yang dia rindukan. Ya, Nikodemus juga seorang anggota Sanhedrin. Sanhedrin adalah mahkamah agama Yahudi yang waktu itu pada zaman Yesus ada di dunia ini, orang-orang Yahudi sangat menghormati Sanhedrin ini, mahkamah agama Yahudi. Nah, pengikut Yesus kalau kita mempelajari dalam kitab Injil, itu berasal dari berbagai macam golongan dalam masyarakat. Pribadi, ajaran dan mujizat Yesus menarik banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Sehingga akibatnya pengikut Yesus yang jadi murid-murid Yesus itu dari berbagai macam golongan masyarakat. Ada golongan sederhana, ada golongan yang miskin papa, ada golongan yang kaya raya, ada golongan yang intelektual. Ya, pengikut Yesus dari berbagai macam golongan waktu itu. Apalagi sekarang bermiliar-miliar orang di dunia menjadi pengikut Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita bertanya, mengapa Nikodemus datang kepada Yesus? Ya, mungkin di dalam hatinya ada kekosongan. Harta dia punya banyak. Posisi dalam masyarakat dia punya posisi yang tinggi. Ya, dia dihormati oleh banyak orang. Cuma ternyata dalam hatinya dia merasakan ada emptiness, kekosongan. Ya, ini ada orang yang penting ini. Yang hidup abad 17, yaitu tahun 1623 sampai 1662. Yang bernama Blaise Pascal. Ini seorang ahli matematika, ya, ahli fisika juga ya, dari Prancis. Blaise Pascal nih ternyata walaupun dia seorang ilmuwan yang baik, yang terkenal, yang sumbangsinya masih kita peringati sampai abad 21 ini.
Blaise Pascal pernah berkata demikian. There is a God-shaped vacuum in the heart of every person. Ada satu ruangan kosong ya yang ada di dalam setiap manusia, which cannot be filled by any creative thing. Ruangan kosong itu nggak bisa diisi oleh berbagai macam hal yang diciptakan oleh Allah, but only by God the Creator. Ruangan kosong dalam hati manusia itu hanya bisa diisi oleh Allah Sang Pencipta. Made known through Jesus Christ. Allah yang dikenal melalui Yesus Kristus. Saya pikir betul ya, orang yang mempunyai posisi tinggi, orang yang terkenal, pintar, segala macam, kalau dia belum mengenal Yesus sebagai juru selamat, di dalam hatinya ada ruangan kosong yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta yang dikenal dalam Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh Blaise Pascal dan saya pikir kita mengamininya. Puji Tuhan. Terus sekalian, selama 400 tahun, kalau kita mempelajari sejarah orang Israel, dari kitab terakhir dari Perjanjian Lama itu, sampai kitab Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada jarak sekitar 400, ada sekitar 4 abad, yaitu 400 tahun. Selama 400 tahun tidak ada seorang nabi yang diutus Tuhan kepada Israel. Ya, itu kalau dalam ilmu teologi masa itu disebut sebagai silent ages, masa-masa sunyi, karena tidak ada seorang nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel selama 400 tahun, 4 abad. Hukum Taurat yang diberikan Tuhan kemudian ditafsirkan dengan berbagai macam detail-detailnya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Hukum Taurat dalam konteks Farisi dan ahli Taurat telah dibuat ngejelimet sampai detail-detail penafsiran mereka, penafsiran manusia ya. Hukum Taurat telah dibuat ngejelimet oleh para ahli Taurat dan Farisi, sehingga membuat beban yang sangat berat bagi umat Israel. Jadi kalau kita mempelajari Keluaran 20, sebenarnya hukum Taurat yaitu ada 10 perintah Allah atau 10 hukum itu. Kemudian kalau hukum Taurat diperluas yaitu 5 kitab Taurat, yaitu yang ditulis oleh Musa dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi oleh orang Farisi dan ahli Taurat dibuat ngejelimet, dibikin berbagai macam tafsirannya. Sampai-sampai itu membuat banyak orang Israel yang hidup pada waktu itu luar biasa, mereka pusing dan mereka begitu merasa, kapan aku bisa menggenapi segala perintah ini? Karena yang mereka lakukan adalah perintah buatan manusia sebagai hal-hal yang dibuat untuk menafsirkan 10 hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu dibuat begitu ngejelimet oleh para ahli Taurat dan Farisi. Ya, sehingga karena hal itu Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, panggilan kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini konteksnya adalah orang-orang Yahudi waktu itu telah dibuat menjadi berbeban berat, lesu, letih lesu. Karena mereka sudah pesimis. Mana bisa kami melakukan semua hukum ini? Karena bukan hanya 10 hukum, tapi aturan-aturan yang begitu mendetil dan ngejelimet itu. Sehingga orang-orang Yahudi waktu itu merasa letih lesu jiwanya dan berbeban berat. Lalu datanglah Yesus. Dan dia berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Nikodemus bersama orang-orang Yahudi lainnya sedang menantikan kedatangan Sang Mesias yang membawa kelepasan. Mereka percaya, orang Yahudi pada umumnya percaya satu kali Allah mengutus seorang Mesias,
untuk memberi kelepasan. Tapi ditafsirkan oleh banyak orang Yahudi waktu itu, Mesias akan datang untuk melepaskan orang Yahudi dari jajahan, dari penjajahan Romawi. Kerajaan Roma, kekaisaran Romawi. Mereka tidak mempunyai pemahaman Mesias datang untuk melepaskan mereka dari penjajahan dosa. Itu bukan pemahaman mereka. Tapi yang mereka pahami adalah musuh mereka adalah orang-orang Romawi itu. Yesus datang yang pertama kali 2000 tahun yang lalu untuk membebaskan orang-orang berdosa dari penjajahan dosa. Penjajahan dosa, penjajahan iblis. Ya, ini suatu hal yang penting. Karena yang Yesus lakukan adalah untuk melakukan pembebasan secara rohani lebih dahulu. Jika rohani mereka dilepaskan dari kuasa dosa itulah yang membuat orang jadi serakah, yang membuat satu bangsa mau menjajah bangsa lain, yang membuat kesombongan, keangkuhan dalam diri sendiri, itulah dosa. Dosa itulah biang keladinya. Dan pada kedatangan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu, Yesus sebagai Sang Mesias membebaskan manusia yang percaya kepadanya dari penjajahan dosa itu. Puji Tuhan. Mengapa Nikodemus datang kepada Yesus? Yang pertama-tama karena ia takjub dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu kemungkinan yang pertama. Dia takjub. Tapi ini bukan sekedar tafsiran yang sembarangan karena ada ayatnya. Lihat, ya dalam Yohanes 3 itu. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus begitu takjub dengan pribadi Yesus karena dia melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia baru mempunyai kepercayaan Yesus sebagai seorang guru yang diutus Allah. Belum sebagai Tuhan pada waktu Yohanes 3 ini. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda, maksudnya mujizat-mujizat yang kau adakan tuh jika Allah tidak menyertainya. Jadi minimum level yang pertama itu Nikodemus sudah takjub dengan pribadi Yesus. Dia adalah pribadi yang diutus, yang disertai oleh Allah. Buktinya dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda yang Yesus lakukan. Ya, 1 Korintus, kita bandingkan 1 Korintus 1:22. Rasul Paulus berkata apa? Orang-orang Yahudi termasuk Nikodemus menghendaki tanda, yaitu mujizat. Tanda di sini adalah maksudnya mujizat. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Kalau kita mempelajari filsafat, kita tidak mungkin lepas dari filsafat Yunani. Ya, karena waktu itu Athena merupakan pusat atau sumber atau tempat berkumpulnya orang-orang yang jago filsafat waktu itu. Socrates, Aristoteles, ya, dan filsuf-filsuf yang lain. Jadi Rasul Paulus berkata apa? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, mujizat, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi yang Paulus beritakan adalah salib Kristus. Yesus sang juru selamat yang rela berkorban bagi orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Dia rela berkorban bagi umat pilihannya. Puji Tuhan. Ya, bandingkan Petrus yang berkata dalam Kisah Rasul 10, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi ketika Petrus mempertanggungjawabkan mengapa dia berkhotbah kemana-mana, ya, dan Petrus memberikan pertanggungjawaban demikian. Aku berkhotbah tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi kenapa
Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat? Jawabannya karena Allah Bapa menyertai Yesus. Puji Tuhan. Iya. Mengapa Nikodemus datang pada malam hari? Itu pertanyaannya. Ya. Mungkin agar tidak dilihat oleh orang lain. Ya, waktu itu kan belum ada PLN, belum ada listrik ya. Sehingga kalau udah sore malam ya orang kumpul saja di rumah mereka masing-masing. Dan Nikodemus memang cari waktu di mana orang-orang udah pada masuk rumah. Barulah dia cari Yesus untuk bertanya tentang pertanyaan yang penting ini. Jadi mungkin agar tidak dilihat oleh orang lain. Itu sebab pertama. Yohanes 20 ayat 19a. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Ini Yohanes 20 ini kejadian setelah Yesus bangkit. Ya, dan orang-orang dan para murid Tuhan masih belum jelas masa depan mereka. Tapi mereka lihat, mereka dengar kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Jadi mereka tuh karena mereka bingung, mereka kumpul malam-malam hari. Ketika hari sudah malam, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat. Pintu-pintu terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Jadi Nikodemus pun mungkin datang pada malam hari bertanya jawab dengan Yesus karena dia juga mungkin takut pada sesama teman-temannya orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Ya, atau mungkin kemungkinan kedua, Nikodemus ingin waktu yang privacy. Ya. Untuk belajar tentang suatu kebenaran yang sangat penting. Dia nggak mau diganggu oleh orang-orang lain. Dia tahu malam hari banyak orang sudah hanya ada di rumah mereka. Dia sekarang malam hari dia cari Yesus supaya dia bisa mendapatkan waktu yang privacy. Ya, hanya pribadi. Karena dia mau bertanya pertanyaan yang penting sekali. Iya. Yang kedua, Nikodemus harus berkorban gengsi ketika dia melakukan studi, ya, belajar dari sang guru agung itu, ya. Gengsi, kenapa gengsi? Iya. Kalau kita bandingkan Nikodemus yang harus berkorban gengsi, kita ingat akan seorang panglima tentara Aram. Panglima nih, bukan tentara tapi panglima. Yang namanya Naaman. Mungkin saudara ingat akan tokoh ini. Naaman itu panglima tentara Aram. Tapi sayangnya dia terkena kusta. Lalu ada seorang budak dari Yahudi yang memberitahu dia. Di Israel ada seorang nabi, ya, yang Tuhan urapi. Dia bisa menolong tuanku, yaitu Naaman, untuk disembuhkan. Gitu ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, ya, kepada Naaman. Naaman tuh seorang panglima loh. Dia nggak sembarangan, dia panglima. Tapi ketika datang kepada Nabi Elisa, malah Nabi Elisa berkata apa? Dia menyuruh orang untuk memberitahu dia, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Waduh, ini satu hal yang sepertinya menghina ya. Makanya Naaman berkata, bukankah sungai-sungai di negeriku lebih bersih daripada sungai Yordan ini? Kenapa aku seorang panglima tentara Aram yang waktu itu berkuasa disuruh mandi 7 kali, bukan hanya sekali, 7 kali dalam sungai Yordan? Maka tubuhmu, kata Nabi Elisa, akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Wah, pertamanya Naaman ngamuk, dia mau tinggalkan saja itu. Tapi ada seorang bawahannya berkata, jangan begitu, jangan buru-buru. Lakukan ini kan juga tidak terlalu sulit, lakukan saja. Ya, taat saja pada apa yang dikatakan oleh Nabi. Dan ternyata betul. Naaman mengalami mujizat yang luar biasa. Dia sembuh dari penyakit kustanya. Ya. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan itu menginginkan kita untuk bersikap rendah hati. Walaupun posisi kita dalam masyarakat sudah tinggi, walaupun kita dihormati oleh masyarakat, tapi kalau di hadapan Tuhan kita harus rendah hati. Ya,
Jangan seperti Naaman yang pertama sombong. Dia mau tinggalkan saja, tapi bawahannya bisa menolong, bisa menyadarkan dia. Akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Oh sekalian, jadi berkata dengan Nikodemus itu, Nikodemus di hadapan Tuhan, ya, Nikodemus harus berkorban gengsi. Iya. Nikodemus juga harus korban gengsi lainnya, ya. Ia bertanya kepada Yesus, seorang rabi yang tidak formal. Oh, Nikodemus kan seorang rabi yang formal, ya. Dan usia Nikodemus sudah jauh lebih tua daripada Yesus. Yesus baru umur 30-an waktu itu. Ya, jauh lebih muda. Mungkin separuhnya daripada Nikodemus. Tapi dia di sini Tuhan mengajar Nikodemus untuk mengorbankan gengsinya. Dia harus bertanya kepada Yesus, seorang rabi yang tidak formal dan usianya masih muda dan status sosial yang pasti beda di kalangan masyarakat Yahudi waktu itu. Ya, biasanya di kalangan orang timur, orang Yahudi kan orang timur ya, orang yang lebih tua usianya menjadi guru bagi yang lebih muda. Itu biasa begitu. Tapi kali ini berbeda. Nikodemus yang jauh lebih tua daripada Yesus harus merendahkan hatinya untuk belajar dari seorang guru dari segala guru, yaitu Yesus. Puji Tuhan. Ya, Nikodemus juga tidak tersinggung. Ya, lihat Yohanes 3 ayat 10. Yesus mengatakan hal yang mungkin menghina Nikodemus, bisa saja ya. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Ya. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Wah, pertanyaan ini seperti merendahkan gengsinya Nikodemus. Tapi memang Nikodemus perlu mengakui, memang aku sudah tua, aku sudah belajar banyak, tapi tentang hal ini aku belum mengerti. Aku perlu tanya kepada engkau yang lebih muda, tapi aku yakin engkau Yesus bisa menjawab pertanyaanku ini. Ya, puji Tuhan. Sekarang di hadapan Tuhan kita perlu belajar jangan sombong, perlu belajar untuk rendah hati. Ya, minta Tuhan yang pemberi hikmat itu memberikan kita bimbingan yang jelas. Oke, pertemuan tersebut dengan Yesus itu ternyata memberi kesan yang sangat mendalam bagi Nikodemus. Perkataan Yesus itu walaupun keras, tetapi perkataan itu benar dan berkuasa. Seorang hamba Tuhan yang sejati dari Tuhan enggak berkata atau mengkhotbahkan hal-hal yang menyenangkan hati manusia. Tapi dia akan mengatakan hal-hal yang mungkin keras tapi berkenan di hati Allah. Ya, mungkin bisa saja menyinggung orang yang mendengarkannya, bahkan mungkin bisa menyinggung orang-orang yang disebut berkuasa di masyarakatnya. Tapi itu yang disuruh oleh Tuhan. Nah, ini hal ini penting sekali. Perkataan Yesus walau keras tapi benar dan berkuasa. Ini kita ingat Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Itu dalam terjemahan sehari-hari ya. Lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Itulah Amsal 27 ayat 5. Nikodemus minimal jadi pengagum Yesus dan menjadi muridnya setelah diam-diam pada awalnya. Pada awalnya dia mulai lihat ini walaupun muda hebat nih Yesus nih. Dia mulai percaya. Dan itu perlu ada proses itu bertumbuh terus ya. Dia mulai menjadi pengagum Yesus. Tidak menjadi pembenci Yesus, tapi pengagum Yesus. Bukti daripada apa yang saya katakan itu, Nikodemus pernah berusaha untuk membela Yesus di hadapan teman-temannya. Walau secara nggak langsung. Lihat Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Ya, apa yang Nikodemus katakan. Nikodemus seorang dari mereka, dari pemimpin agama Yahudi itu, yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka,
Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang ketahui apa yang telah dibuatnya? Ini bagaimana respon Nikodemus terhadap rencana mereka atau sikap mereka, teman-temannya yang membenci dan mempunyai satu rencana yang jahat kepada Yesus. Sehingga Nikodemus dia berusaha membela Yesus. Iya. Pada satu pihak ada rasa takut terhadap kelompok mayoritas di Sanhedrin, kelompok mayoritas di Mahkamah Agama Yahudi. Pada satu pihak ada rasa takut dalam dirinya Nikodemus waktu itu. Ia masih takut dihina. Makanya jawab mereka dari perkataan Nikodemus tadi, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi waktu itu kalau orang menyebut Galilea itu dianggapnya sebagai suatu tempat yang kurang terpandang ya. Sehingga teman-teman Nikodemus berkata, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ya, Yohanes 7 ayat 52. Padahal kalau kita mempelajari, Yesus itu bukan dari Galilea. Ia datang dari Bethlehem. Tempat asal daripada Raja Daud waktu lalu. Raja Daud adalah raja yang sangat dihormati oleh bangsa Israel bahkan sampai sekarang ini. Ya, Yesus itu lahir di kota Bethlehem, tempat asal Raja Daud. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuat Mika tentang kelahiran Yesus, ya, yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu. Ya. Iya, Nikodemus mungkin absen, dia nggak ada pada pertemuan yang menentukan itu, yaitu dalam Yohanes 11. Apa itu pertemuan yang menentukan di antara orang-orang Mahkamah Agama Yahudi itu? Lihat Yohanes 11 ayat 5-53. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya, yaitu kejadian setelah kebangkitan seorang yang sudah 4 hari meninggal dunia, ya, Lazarus itu. Ya. Tapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan bercerita kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu, yaitu Yesus, membuat banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Ya. Tapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia, itu membunuh Yesus. Jadi kemungkinan waktu mereka berkumpul Nikodemus absen, gak hadir. Kalau Nikodemus hadir, mungkin Nikodemus akan menyanggah rencana mereka itu, akan coba berusaha membimbing atau menasihati mereka. Tapi ternyata tidak ya. Mungkin Nikodemus absen pada pertemuan itu. Iya. Setelah mujizat terbesar terjadi, yaitu kebangkitan Lazarus yang telah 4 hari meninggal, maka terjadilah tantangan yang sangat besar. Nah, ini kita perlu pahami dalam hidup kita beriman sampai sekarang. Kalau ada mujizat terbesar dalam hidup kita, mungkin penyakit disembuhkan, mungkin berbagai macam kejadian yang luar biasa terjadi dalam hidup bergereja kita, dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ingat, kalau ada mujizat terbesar, ada kejadian yang besar terjadi, ingat kita harus siap-siap. Karena setelah itu mungkin ada tantangan yang sangat besar akan terjadi. Terus kalian, saya ingat satu ilustrasi saja. Kalau saudara mau menangkap ikan yang besar ini, seperti yang saudara lihat di foto ini, maka saudara perlu berani untuk berlayar ke tengah laut.
Saudara mau nangkap ikan di pinggir laut? Oh boleh, tapi ikannya kecil-kecil. Ya, tapi kalau saudara mau tangkap ikan sebesar yang saudara lihat ini, saudara perlu pergi ke tengah laut. Tapi pergi ke tengah laut berarti menghadapi gelombang dan menghadapi angin yang kencang. Tapi hasilnya ikan-ikan yang besar. Demikian juga dalam pelayanan kita. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan yang besar, ya, kita perlu siap-siap menghadapi tantangan yang besar juga. Karena iblis nggak suka, orang-orang dunia yang nggak percaya Tuhan juga nggak suka, ya. Jadi kita harus siap dengan tantangan yang besar. Iya, kata mereka sepakat mungkin tidak dihadiri oleh Nikodemus. Mungkin ia masih takut dengan kelompok mayoritas yang membenci Yesus, sehingga ia sengaja tidak hadir dalam pertemuan yang menentukan itu. Dia masih takut, dia masih perlu pertumbuhan iman terlebih dahulu. Ya, itu Nikodemus. Namun akhirnya kematian Yesus memberi keberanian kepada orang-orang yang takut itu. Yaitu apa? Dalam tubuh Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, ada 2 orang yang ada percaya pada Yesus, yang tercatat. Mungkin ada yang lain ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang tercatat Nikodemus dan Yusuf orang Arimatea. Mereka adalah anggota Sanhedrin dan juga orang-orang kaya. Yang ketika setelah Yesus mati disalib, mereka datang. Mereka berani datang untuk menurunkan mayat Yesus itu dari salib. Ya, Lukas 23, 50-52. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ya, 2 orang inilah ya yang Tuhan pakai menurunkan tubuh Yesus dari salib. Ya, Yohanes 19 ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi pada awal. Secara terbuka, mereka berani menghadap Pilatus. Ini memang beresiko tinggi. Karena dianggap oleh teman-temannya sesama anggota Sanhedrin sebagai orang yang berkhianat. Mereka siap untuk dimusuhi oleh mayoritas anggota Sanhedrin lainnya. Ya, semakin waktunya bertambah, semakin mereka tumbuh keberanian mereka ya, untuk percaya pada Yesus dan menyatakan secara di depan umum. Ya. Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus memberi penghormatan yang terakhir dalam tanda kutip ya, terakhir kepada Yesus, yaitu waktu menurunkan tubuh Yesus dari salib dan menaruhnya di pemakaman. Ya. Memang kalau kita mempelajari 1 Yohanes 4, di situ disebut kasih. Kalau kita punya kasih, kasih itu mengalahkan ketakutan. Lihat ayat itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau seorang masih takut ini, takut dibenci, takut dihina, takut disalah mengerti orang karena kita percaya Yesus, itu hanya membuktikan kasih kita kepada Tuhan masih kecil. Ya, kita perlu bertumbuh. Kalau kita bertumbuh dalam kasih, maka kasih akan mengalahkan ketakutan. Puji Tuhan. Ya, beda Nikodemus dengan Maria. Maria hanya dalam tanda kutip ya, membawa 1/2 liter minyak narwastu dan mengurapi kaki Yesus yang masih hidup. Nikodemus memakai 30 kg wangian untuk mengurapi jenazah Yesus. Ya pasti Nikodemus jauh lebih kaya daripada Maria. Memang makin tinggi posisi seseorang dan kaya secara materi, makin banyak pertimbangan kalau mereka percaya pada Yesus. Ya, karena pasti banyak orang yang salah mengerti, banyak orang mungkin
Mungkin mereka juga akan berkaitan dengan posisi mereka di dalam publik, dalam pemerintahan. Ya, dulunya mereka posisi enak, ya. Tapi setelah jadi pengikut Yesus, mereka mungkin akan dipindahkan posisinya itu. Ya, bisa saja. Itu merupakan harga dari seorang murid Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah berhutang kepada siapapun. Tuhan akan balas dengan berkat yang beda, yang lain, ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Puji Tuhan. Ya, yang lebih berani adalah orang-orang yang dianggap biasa, yang nggak punya posisi tinggi dalam masyarakat. Ya, mereka berani, mungkin karena mereka nggak punya posisi apa dalam masyarakat, ya, sehingga mereka berani saja. Tapi kalau orang tertentu yang punya posisi dalam masyarakat, memang tidak mudah karena banyak mata menyorot mereka. Pertumbuhan iman memang perlu proses. Kita tidak bisa menyalahkan Nikodemus karena pertumbuhan iman perlu proses waktu. Namun, ini kita perlu ingat ya. Namun selanjutnya yaitu Nikodemus harus berani juga. Ya, ini penting. Ya. Memang awalnya ketika dia baru mengenal, dia belum berani. Tapi akhirnya kita lihat Nikodemus dan Yusuf Arimatia berani menyatakan iman mereka. Oke, coba kita bandingkan. Iya, ini seorang dari Kalimantan. Saya pernah jadi salah satu mahasiswanya tahun 1980 yang lalu di INALTA, Institut Alkitab Jakarta, ya. Dia adalah salah seorang dosen yang mengajar Islamologi, namanya Hamran Amri. Dia seorang yang dulunya nggak percaya Tuhan, ya. Dia seorang yang sebagai tokoh daripada agama yang semula di Kalimantan. Tapi dengan berbagai macam cara Tuhan, akhirnya Hamran Amri boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat. Ya, makanya dia katakan, God has chosen for me. Allah telah memilih saya dan memberikan kepada saya everlasting life, hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya, beliau sudah almarhum. Ya. Lalu, nah ini, ya, ada seorang artis yang sekarang masih hidup. Tapi usianya sudah 60 lebih, ya. Namanya Nur Afdi Oktavia. Ya. Ketika dia menemani orang tuanya pergi untuk beribadah di luar negeri sana, dia dikatakan dan dia mengklaim, ya, dia melihat, dia bertemu dengan Yesus di sana. Ya. Katakan bingung kan? Orang-orang datang ke sana bukan untuk menyembah Yesus, tapi justru Nur Afdi Oktavia, dia mengklaim dia bertemu dengan Yesus di sana, sehingga dia balik ke Indonesia. Dia menyatakan diri dengan berani, saya menjadi orang Kristen. Puji Tuhan. Ya, itu sudah bisa lihat di internet. Saya tidak menjelek-jelekan, saya hanya melihat di internet. Ya. Iya, kita ingat akan Matius 10 ayat 32 sampai 33. Apa yang Yesus katakan? Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Biar dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu dan berani mengakui saya pengikut Yesus di depan orang-orang di dunia ini. Walaupun mungkin kita bisa disalah mengerti oleh mereka, tapi kita yakin Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus akan menolong, menguatkan, dan membela kita. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu ini. Iya, hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Mari kita berdiri. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut
apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota tidak lenyap. Pikulah salibmu serta, pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota tidak lenyap. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Biar Roh Kudus menolong kami, membimbing kami. Bukan hanya kami cakap untuk mendengarkan firman-Mu, tapi juga cakap dan diberikan kekuatan untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk mampu dan mau memikul salib seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia mengiring Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.